Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wal alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah ataupun yang di rumah, dan juga bisa mengikuti kuliah tafsir Quran, insya Allah yang akan langsung nanti disampaikan oleh Profesor Dr. Haji Rahmat Sud MA mengenai surah Ad-Duha. Silakan bagi Bapak, Ibu, dan sahabat semuanya untuk disiapkan alat tulisnya. Mudah-mudahan dengan kita memahami tafsir dari surah-surah pendek nanti, kita lebih dekat dan lebih tambah dekat lagi dengan Al-Quran. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan kepada Profesor Dr. Haji Rahmat Sud MA untuk bisa menyampaikan materi kita pada subuh ini. Silakan, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sabilahu ila yaumiddin amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita telah dibangunkan dari tidur kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kita terlalu banyak karunia yang Allah berikan kepada kita, dan memang tak mampu kita untuk menghitungnya. Nikmat yang paling besar adalah nikmat hidup beragama, nikmat Islam, seperti yang pernah kita bahas pada pembicaraan kita dalam surah Al-Fatihah. Kita panjatkan pula doa dan selawat. Kita panjatkan doa semoga selawat dan salam selalu Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan semua orang yang selalu berusaha untuk belajar humanity, apa yang beliau ajarkan kepada kita. Di pagi hari ini, kita mencoba untuk bukan sekedar membaca, mencoba untuk melihat kedalaman surah Ad-Duha yang terdiri dari 11 ayat untuk menyegarkan ingatan. Mungkin sebaiknya di tangan jamaah anak-anakku sekalian dimanapun berada, coba dibuka surah Ad-Duha itu. Saya bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wada'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka 'ailan wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Demi waktu matahari istilahnya sepenggalan naik, dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tidak meninggalkan kamu dan tidak pula membenci kamu. Dan sesungguhnya akhir itu lebih baik daripada permulaan.
dan kelak Tuhanmu pasti memberikan kepadanya karunia kepadamu. Lalu hati kamu menjadi puas. Bukankah Allah mendapati kamu sebagai seorang yatim? Lalu dia melindungimu. Dan bukankah dia juga mendapati kamu sebagai seorang yang bingung? Lalu dia memberikan petunjuk. Dan bukankah dia juga mendapati kamu sebagai orang yang kekurangan? Lalu dia memberikan kecukupan. Terhadap anak yatim, janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap seorang yang meminta-minta, janganlah kamu menghardiknya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah kamu menyebutnya dengan bersyukur menyampaikannya. Ayat ini pertama kali yang terjadi beberapa perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada sebahagian kecil ulama, diantaranya adalah seorang penulis sejarah yaitu Dr. Haikal dalam kitabnya Hayatul Muhammad itu mengatakan ayat ini adalah ayat yang surah yang kedua, bukan ayat. Surah ini merupakan surah kedua setelah Iqra. Itu pendapat di antaranya. Dan ada juga pendapat ulama yang lain. Sementara sejumlah ulama Al-Quran diperoleh informasi bahwa sebelum surah Ad-Duha ini, itu ada 10 surah pertama yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 10 surah itu, yang pertama adalah Iqra, yang kedua adalah Nun wal Qalam, dan yang ketiga adalah Al-Muzammil, keempat adalah Al-Mudaththir, kelima Al-Lahab, keenam At-Takwir, ketujuh Sabbihis, kedelapan Alam Nashrah, kesembilan Al-Ashr, kesepuluh Al-Fajr, dan setelah itu Ad-Duha. Itu menurut sejumlah ulama. Jadi kita dihadapkan dengan dua perbedaan. Bagaimanapun perbedaan itu bagi kita, gitu ya, bagi kita tidak menjadi suatu persoalan yang besar. Namun yang perlu dipahami bahwa setelah turunnya ayat-ayat baik yang menurut pendapat ulama pertama setelah turunnya surah Iqra maupun setelah turunnya ayat-ayat yang surah-surah yang ke-10 tadi, itu terjadi sebuah fatrah, sebuah putus informasi. Kita tinggalkan perbedaan di kalangan para ulama itu, tapi yang menjadi pokok pembicaraan kita adalah di mana Allah melakukan suatu fatrah, suatu masa tenggang yang cukup lama dari kebiasaannya. Biasanya ayat-ayat Al-Quran itu turun dalam waktu yang selalu tidak lama, beruntun. Apalagi itu masa-masa pertama.
Namun ini terjadi suatu fatrah yang cukup panjang. Jadi cukup panjang. Para ulama itu terbagi beberapa pendapat. Lamanya itu kalau Imam Bukhari. Pendapat Imam Bukhari fatrahnya sekitar 2-3 hari. Tapi kalau Ibnu Jarir At-Tabari, ini tokoh tafsir kenamaan, itu mengatakan 12 hari. Ada juga mengatakan 15, bahkan ada yang mengatakan sampai 40 hari. Terjadi masa putus. Yang mana satu yang dari sekian perbedaan pendapat itu yang populer itu adalah pendapatnya Ibnu Jarir At-Tabari, yaitu yang 12 hari. Yang ingin kita bicarakan di sini adalah dampak psikologis yang menimpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari fatrah itu, dari putusnya wahyu itu. Itu yang menjadi yang menarik kita bahas di sini. Fatrah itu telah melahirkan, karena begini, pada waktu masa putus itu terjadi tanggapan negatif di kalangan masyarakat. Dan itu melahirkan suatu dampak negatif dalam jiwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menjadi gelisah, menjadi tak menentu, menjadi cemas. Ya, Anda bisa merasakan bagaimana perasaan gelisah, bagaimana perasaan cemas, bagaimana perasaan gundah. Itu kan membuat orang menjadi tidak menentu, ya. Ya, itu mungkin pernah anak-anakku rasakan, ya. Pada waktu Anda lagi cemas, lagi gelisah, lagi gundah, itu makan pun menjadi tak nyaman, apa-apa jadi semua tidak nyaman, pikiran pusing dan macam-macam. Gitu. Ya. Sehingga seorang ulama besar seperti Muhammad Abduh dan juga Imam Maraghi, itu dua-duanya adalah ulama besar. Muhammad Abduh mempunyai tafsir Al-Manar, Al-Maraghi punya tafsir Al-Maraghi. Dalam satu riwayat beliau mengatakan bahwa Rasulullah itu pernah naik ke puncak bukit namanya Jabal Qais, gunung, ya, yang disebut dengan Jabal Qubais, untuk menjatuhkan dirinya. Bahasa kita untuk bunuh diri. Ini karena perasaan cemas, karena perasaan gelisah, worried, ya, ini worries, ini namanya worries, ya. Bisa dipahami. Karena di luar itu terlalu banyak ucapan-ucapan miring. Sebenarnya ucapan miring itu pertama kali datang dari seorang wanita yang disebut Ummul Jamil, istrinya si Abu Lahab. Biasanya begini dalam psikologis, ya, kegelisahan itu dia melahirkan rasa takut. Jadi kalau orang gelisah, orang cemas,
itu yang muncul adalah ketakutan. Bagaimanapun juga, Rasulullah itu manusia biasa. Jadi sekali lagi perlu ditekankan bagaimanapun juga, Rasulullah itu adalah manusia biasa. Ana rajulun minkum. Ya. Aku adalah manusia seperti kamu juga. Ya, diucapkan oleh Rasulullah. Sehingga mungkin orang yang tidak paham, loh Rasulullah aja kok takut dia, kok merasa cemas begitu ya. Ya. Padahal sudah turun wahyu-wahyu yang sebelumnya. Tapi sekali lagi perlu saya sampaikan bahwa ini adalah manusia biasa. Rasul itu adalah manusia biasa. Yang bedanya cuma beliau diberikan wahyu dan kita tidak. Itu saja persoalannya. Jadi perasaan gelisah, perasaan worries, perasaan rasa takut itu tetap dimiliki oleh Rasulullah. Ya, tidak enak ya perasaan seperti itu. Sehingga kalau saya sih melihat adalah hal yang wajar saja, bukan sesuatu yang berlebih-lebihan kalau perasaan ketakutan, kegelisahan, kegundahan itu akan membawa orang bisa berpikiran yang sedikit menyimpang negatif. Seperti dikatakan oleh Muhammad Abduh dan Imam Maraghi, ingin menjatuhkan dirinya dari lembah Jabal Qubais itu. Dalam kondisi psikologis seperti itu, Allah menurunkan surah Ad-Duha ini. Surah Ad-Duha adalah surah yang merupakan bantahan terhadap dugaan yang orang mengatakan, Tuhanmu itu sudah meninggalkan kau. Tuhanmu sudah udah benci dengan kau, sudah marah. Ya. Ya. Jadi ada bantahan terhadap dugaan seperti itu. Sekaligus juga surah ini menjadi hiburan kepada Rasulullah. Nah, menyangkut masa depan risalah Rasulullah. Jadi ini luar biasa ya. Di dalam sebuah kecemasan, di dalam sebuah kegelisahan, Allah turun memberikan bantahan dari apa yang diucapkan oleh manusia yang mengatakan bahwa Tuhan telah meninggalkan Rasulullah, Tuhan telah benci kepada Rasulullah, itu dibantah secara telak oleh Allah. Dan bahkan Allah memberikan sebuah jaminan, sebuah kepastian bahwa kelak nanti akhir perjalanan perjuanganmu adalah jauh lebih baik, lebih sukses, lebih bahagia daripada itu. Ada pendapat ya, ini pendapat saja karena kenapa? Karena pendapat yang mengatakan kalau anak-anakku nanti dengar di luar ada kajian di kampung, kajian di mana yang mengatakan kenapa sih wahyu itu putus? Gitu. Jadi dijelaskan di situ bahwa ada seekor anak anjing itu mati di kamar tidur Nabi di bawah kasur itu. Sedangkan Jibril itu enggan masuk di satu rumah yang di dalamnya terdapat anjing. Dan setelah bangkai anjing itu dikeluarkan, lalu Jibril datang.
riwayat ini mempunyai kelemahan, ya, baik dari segi sanad maupun dari segi riwayatnya. Ya, dari segi matanya juga mempunyai kelemahan. Tapi cerita ini sering dijadikan sebuah bumbu yang mendramatis, yang membuat menjadi cerita menjadi dramatis gitu. Ya, jadi karena Anda adalah kaum akademisi, jadi Bapak perlu sampaikan cerita ini supaya nanti tidak kaget. Loh, ini ngaji ada Ustadz ngaji bilang, iya Nabi Allah tidak menurunkan wahyunya gara-gara ada anak anjing itu di kamar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi sekedar untuk diketahui lah bagi kita bahwa memang cerita itu mempunyai kelemahan-kelemahan yang banyak sekali dari segi matan, dari segi riwayat, dari segi sanadnya dia. Oke, kita tinggalkan itu semua. Bahwa kita dipahamkan tadi surah ini turun menjadi sebuah seperti ini ya, seperti orang yang haus, yang luar biasa hausnya, lalu mendapat air yang segar, nyaman diminum. Itulah perasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah turunnya surah Ad-Duha ini. Ya, ada sebuah kepastian bahwa ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau, wa ma qala, dan Tuhanmu juga tidak benci kepada engkau. Kemudian sebuah kepastian, walal akhiratu khairul laka minal ula, akhir daripada perjuanganmu jauh lebih baik dari yang sekarang ini. Ya. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah menurunkan sebuah optimisme dalam diri Rasulullah. Dan ini juga menjadi sebuah pelajaran bagi kita bahwa hidup ini, anak-anak sekalian, perlu memiliki optimisme. Kalau kau sebagai mahasiswa, kalau kau tidak optimis ya dalam hidup, maka perjalanan kamu akan berhenti di tengah jalan. Ya. Nah, ketika turun ayat ini atau surah ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar. Ya. Jadi itulah sebabnya nanti kita akan lihat ulama menganjurkan kalau membaca surah ini dan surah-surah yang setelahnya itu dianjurkan untuk bertakbir. Ini pendapat yang perlu kita pahami. Ya. Baik, kita akan lanjutkan surah ini, surah yang diawali dengan sumpah. Wadduha. Dalam bahasa Arab ada 3 huruf yang digunakan untuk bersumpah. Yang pertama adalah huruf ta, yang kedua ba, yang ketiga waw. Ya, jadi umpamanya kalau Anda mengatakan watallahi, nah demi Allah, billah demi Allah, wallah demi Allah, itu namanya sumpah. Ya, nanti kita akan banyak temukan itu dalam Al-Quran, di mana Allah menggunakan satu huruf ta, huruf ba, dan huruf waw itu untuk bersumpah. Dan biasanya
sumpah itu menyebut nama Allah atau sifat Allah dan perbuatan Allah yang menunjukkan bahwa betapa pentingnya kalau itu berhubungan dengan waktu, betapa pentingnya waktu duha. Kalau itu berhubungan dengan benda, umpamanya seperti watin, ya, itu betapa pentingnya tin, wazaitun, dan begitu seterusnya. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah, sumpah Tuhan yang pertama adalah wadduha. Kata duha, itu menarik. Dalam Al-Quran itu Allah menggunakan kata duha itu sebanyak 7 kali. Ya. Kemudian langit itu dalam bahasa Arab disebut dengan dohyah. Dohyah. Kenapa? Karena dia terbuka dan tampak. Artinya tampak. Ad-duha itu ya waktu yang paling nikmat dan paling indah. Ad-duha itu. Panasnya juga tidak enak gitu kalau kita keluar waktu duha itu panasnya enak, kemudian vitamin D-nya juga banyak begitu ya. Dan biasanya orang nanti kita baca hadis di mana kita dianjurkan untuk sholat duha begitu ya. Ya. Jadi waktu yang memberikan sebuah ilustrasi, kalau orang yang paham begitu, menunjukkan kecerahan seseorang. Ini kalau dalam bahasa Inggris itu kalau ada orang dikatakan, hey, you are a morning person. Morning person itu adalah manusia yang hidupnya selalu tersenyum, gembira, optimis, ceria, gitu. Duha, waktu duha, gitu ya. Jadi morning person, ya. Jadi waktu yang paling nyaman, ya. Paling nyaman dan banyak mengandung vitamin, ya, dalam kehidupan itu. Ya. Dan itu sudah memberikan isyarat kepada Rasulullah tentang di mana Rasulullah itu akan mendapatkan satu kenikmatan yang diibaratkan dengan duha. Ya. Ya. Kemudian diikuti dengan wadduha wal laili idza saja, dan demi malam ketika hening telah larut. Gitu ya. Dan waktu yang indah pula, ya, di mana kalau sudah malam, larut, hening, tenang, tidak ada yang bergerak, di mana mata sudah mulai sayu, ya. Jadi kalau ada orang ngantuk, ya, itu di dalam bahasa Arab disebut dengan sajia, ya. Itu orang ngantuk sajia, ya. Kenapa? Karena matanya sudah mulai larut, ya. Jadi itu dari kata-kata saja, ya. Wal laili idza saja, apabila malam telah tenang, sepi, sunyi, gitu ya. Dan itu menunjukkan sebuah ketenangan. Ya. Jadi ada dua hal yang secara bahasa orang sudah bisa menangkap. Duha itu satu waktu yang memberikan kepastian, kecerahan, ya, dan
malam itu adalah memberikan sebuah ketenangan dan keheningan. Itu yang akan melekat pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ya, kalau kita membaca, di mana wahyu Tuhan, petunjuk-petunjuk Tuhan itu berfungsi membawa cahaya yang terang benderang. Itu bisa kita lihat kalau kita baca Quran, umpamanya surah 14 ya. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minaz zulumati ilan nur. Kitab yang diturunkan kepada engkau, wahai Muhammad, adalah untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju terang benderang. Nah, itu tadi ya. Jadi kata-kata duha adalah merupakan satu ilustrasi, satu narasi yang menggambarkan tentang terang benderang, dan itu nantinya akan banyak kita temukan dalam Al-Quran, di mana wahyu Allah, di mana petunjuk-petunjuk Allah itu selalu digambarkan dengan satu hal yang terang benderang. Ya. Baik. Kemudian kita pergi ke ayat yang berikutnya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Anda perhatikan bacaan di situ. Ma wadda'aka itu ada tasydidnya. Tasydid. Ma wadda'aka. Huruf dalnya itu ada tasydid, double. Dan dalam pembacaan Al-Quran, Anda jangan kaget nanti Rabbuka wa ma qala tanpa tasydidnya. Ya. Bacaan ini betul. Jadi betul saja. Ya, jadi apa namanya? Jangan Anda nanti menyalahkan imam membaca seperti itu ya. Jadi dalam cara membaca Al-Quran, nanti Anda akan jumpai orang yang membaca seperti itu. Dan artinya tidak berbeda, artinya sama meninggalkannya. Jadi karena kata-kata wada'a itu terambil dari kata wadi'ah, artinya sesuatu yang ditinggalkan. Ya. Jadi wadi'ah itu dalam bahasa Arab sesuatu yang ditinggalkan. Ya. Baik. Kita lanjut kepada apa namanya ayat-ayat berikutnya. Bentar ya. Nah, sini tadi sebenarnya ayat ini juga, surah ini menceritakan surah masa lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dikatakan surah masa lalu? Karena masa lalu Rasulullah, kehidupan Rasulullah itu ayat-ayat berikutnya, kalau kita baca alam yajidka yatiman fa'awa. Dulu Rasulullah, dulu kudapati engkau itu sebagai seorang anak yatim. Ya. Dan mungkin pernah Bapak sampaikan bahwa dalam masyarakat Arab, budaya Arab, itu paling sedih hidup menjadi anak yatim. Gitu. Ya. Paling sedih. Ya. Makanya pada waktu dia
pada waktu Rasulullah lahir, itu yang menjadi kebiasaan dalam budaya Arab, anak itu biasanya di sana banyak orang punya usaha profesi, perempuan-perempuan yang mengambil upah untuk menyusui anak orang. Dan itu biasanya rebutan. Apalagi kalau yang disusui itu adalah anaknya orang kaya. Karena mereka dapat duit gitu kan. Nah, tiba giliran Rasulullah, itu nggak ada yang mau gitu. Nggak ada yang mau, kasihan. Kenapa? Karena orang tahu Rasulullah ini, Muhammad ini, ayahnya wafat. Ya. Ayahnya sudah meninggal, jadi anak yatim, apa yang mau diharapkan dari, apa yang mau didapat dari seorang anak yatim gitu. Waris nggak ada, apa-apa nggak ada gitu kan. Ya, saya terkadang membaca itu sangat bisa meneteskan air mata kan. Sampai akhirnya disusukan kepada seorang ibu, orang desa, ya, yang jauh pula. Ya. Itu cerita, ya. Cerita di mana Rasulullah itu tadinya yatim. Kemudian diberikan perlindungan akhirnya. Diberikan perlindungan, kemudian cerita panjang, sampailah beliau hidup bersama paman. Itu sebuah perlindungannya. Kemudian juga dalam keadaan bingung. Nah, ini bingung juga menceritakan konteks yang berhubungan dengan ayat ini. Ya, bengong bagaimana jadinya bagaimana ini ya, wahyu tidak turun apa ya, tadi membuat orang menjadi bingung. Ini bukan dalam kesesatan, tapi kata-kata dol itu juga dipahami dalam bahasa Arab apa namanya bingung, tak tahu apa yang harus dilakukan. Kemudian juga Rasulullah ditemukan dalam keadaan ya, dalam keadaan yang papa lah, artinya papa kan, yang tidak punya. Anda bisa bayangkan Rasulullah bukan lahir seperti anaknya wali kota gitu. Bukan lahir seperti anaknya Jokowi gitu. Lahir mak bapaknya sudah bukan. Ya. Itulah Rasulullah gitu. Dia lahir dalam keadaan fa'il, papa. Kemudian Rasulullah mencukupi. Anak-anak sekalian, ada kawan saya orang Malaysia mengatakan, it's not your fault if you're born poor. Ya, bukan salah kau kalau kau dilahirkan itu dalam keadaan miskin. Bukan salah kau. Kita memang nggak bawa apa-apa juga dalam keadaan miskin. Tapi apa kata kawan saya itu? But it is completely your fault if you die poor. Tapi jika engkau mati dalam keadaan miskin, itu benar-benar menjadi kesalahan kau. Artinya karena kau tidak melakukan suatu usaha. Ya. Itu bukan hadis ya, itu ucapan kawan saya, tapi cukup menarik untuk untuk jadi sebuah renungan ya. Nah, Rasulullah juga begitu.
Allah dapati dalam keadaan papa, kemudian akhirnya menjadi orang yang kaya karena tadi hidup bersama pamannya, kemudian diajak berniaga, berdagang ke sana kemari, dari pedagang yang berkaliber lokal sampai berkaliber internasional, kemudian akhirnya menikah dengan seorang janda yang kaya raya, dan akhirnya kehidupan Rasulullah menjadi kehidupan yang seperti orang juga. Dan ini adalah merupakan jabaran dari tadi, jabaran dari ayat yang keempat, yang kelima, yang mengatakan akhir perjuanganmu itu, wahai Muhammad, nanti jauh lebih baik dari yang semula, dan walasawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan Tuhan akan memberi engkau yang banyak dan Dia akan meridhoi engkau. Ya. Jadi tergambar sudah. Ya. Lalu dijabarkan dalam refleks kembali. Jadi ayat ini kembali bercerita tentang masa kecil Rasulullah, masa sulit Rasulullah, yang semua sudah lewat. Semua sudah dilewati oleh Rasulullah. Jadi itu merupakan menjadi istilahnya life experience. Jadi pengalaman hidup. Pengalaman hidup kemudian harus dimiliki dengan dengan semangat jiwa yang disebut dengan optimisme tadi. Jadi kalau anak-anakku hari ini kau merasakan seperti ini, merasakan bahwa kau terlahir bukan dari umpamanya gitu. Di antara kita ada yang terlahir dalam keadaan yatim, bukan orang siapa-siapa, nggak menjadi soal itu. Ya, jangan lalu kita menjadi pesimis. Ya. Rasulullah itu hebat, bukan karena terlahir dari keluarga yang hebat dalam arti keluarga yang kaya, bukan. Rasulullah terlahir bukan dari keluarga yang mempunyai fasilitas yang banyak. Yang pernah saya katakan bukan dari keluarga yang punya mobil dinas, rumah dinas, ya, banyak fasilitas, tidak. Orang nggak ada apa-apa, namanya orang miskin kan, orang anak yatim. Ya. Tetapi karena pertolongan Allah, karena janji Allah, karena optimisme yang Allah berikan kepada Rasulullah, sehingga akhirnya Rasulullah melewati fase-fase itu. Ya. Jadi ingat ya, saya jadi ingat masa kuliah anak sekalian. Ya. Jadi masa kuliah Bapak di Malang, sebelum ke Malang di pesantren, hidup di pesantren. Ya. Pernah Bapak ceritakan tempo hari pada waktu diundang oleh pesantren Persis setelah sekian puluh tahun 72 saya meninggalkan pesantren, kemudian tahun 2016 saya diundang, jadi 40 berapa tahun ya, 44 tahun lah. Saya bercerita di pesantren, saya katakan, di pesantren inilah saya tunjukkan tempatnya. Saya kalau buka puasa, itu hanya meneguk air dari keran yang mengalir. Saya minum air di keran itu untuk berbuka puasa. Kenapa? Kok dibandingkan dengan kau buka puasa ada duit di masjid itu. Puasa Senin Kamis. Ya. Kau tidak pernah mengalami mungkin buka puasa dengan meminum air dari keran. Itu Bapak alami pada waktu masih menjadi pesantren. Itu gara-gara duit yang dikirimkan oleh orang tua untuk 30 hari sebenarnya cukup. Tetapi ada kawan saya dari Madura yang
hidupnya juga kekurangan, sehingga dana itu saya pakai untuk berdua, yang seharusnya cukup 30 hari itu sampai 15 hari sudah habis. Anda bisa bayangkan, kan? Kita jalan, nggak pakai sepeda motor, kita ngaji dari rumah ke rumah Ustadz, dan cukup jauh kita jalan kaki. Jalan kakinya ya antara 5 sampai 6 kilometer kita jalan kaki. Happy aja begitu ya. Kemudian masuk saya kuliah, ada jumpa dosen saya orang, saya lupa nama beliau itu tamatan Sorbonne University di Perancis. Jadi kata beliau, saya itu dulu tinggal di rumah majikan, kalau pagi, sore, suruh membersihi mobil, ngelap-ngelap mobil, sambil saya berdoa kepada Tuhan, katanya mudah-mudahan ya Allah, suatu hari nanti yang mobil yang saya bersihkan itu adalah mobil saya sendiri, gitu ya. Dan alhamdulillah rupanya Tuhan mendengar doa-doa begitu. Suatu hari setelah dia selesai kuliah, berusaha, dan akhirnya betul, ya dia dianugerahi nikmat oleh Allah, dan akhirnya pagi-pagi dia nyuci mobil sendiri, tidak mencuci mobil orang lain. Ini ilustrasi ya. Menarik ya. Artinya kita setback kepada cerita lama. Ini Rasulullah ini dibawa oleh Tuhan untuk setback. Kau tengok wahai Muhammad, dulu kau pernah yatim. Dulu kau pernah miskin, tak punya apa-apa. Dulu kau pernah bingung. Kemudian kuberikan engkau yang banyak. Ya. Nah, kalau begitu, lalu apa sikap ke depan? Lalu kata Allah, fa'ammal yatima fala taqhar. Kalau kau bertemu dengan anak yatim, ya. Nah, ini sikap. Jadi begini sekalian, ya. Kenapa Rasulullah Allah mengingatkan Rasulullah, nanti kalau kau berjumpa dengan anak yatim, jangan kau bertindak sewenang-wenang. Karena dulu kau pernah merasakan itu. Bagaimana perasaanmu dulu, kau jadi anak yatim, kalau ada orang yang bertindak sewenang-wenang. Hari ini, orang yang menjadikan, yang menuhankan kehidupan dengan duit, hari ini yang berbicarakan duit. Money talk, kata orang Inggris ya. Money, uang itu berbicara. Apa saja bisa diselesaikan dengan duit hari ini. Ya. Ya, pemilu yang curang dengan duit bisa selesai. Kebatilan yang ditegakkan dengan duit bisa tegak. Ya. Kebohongan yang ditegakkan dengan duit bisa jadi benar. Pengadilan yang seharusnya tidak menegakkan benang yang basah, tapi karena duit juga bisa tegak. Ini kehidupan hari ini di mana duit menjadi ukuran. Sehingga terhadap orang yang lemah pun sering menjadi sewenang-wenang. Gitu. Nah, Allah mengajarkan kepada kita, mengajarkan kepada Rasul dan kita, jangan bertindak sewenang-wenang terhadap anak yatim. Nantilah kita akan bahas lebih jauh. Ya. Dan juga bagaimana kita harus bersikap kepada orang-orang beggar, kepada orang yang meminta. Taruhlah orang-orang yang minta di pinggir jalan. Allah mengatakan, wa amma sa'ila fala tanhar. Jangan kau bentak. Kalau kau tidak mau memberi, ya diam aja. Kau usah banyak komentar. Kalau nggak mau beri, ya diam aja. Karena jadi problem juga hari ini peminta itu. Apalagi kita tahu bahwa yang meminta-minta itu kalau di kota Samarinda kan lebih banyak jadi budaknya orang-orang yang memeras mereka. Mereka ditaruh, mereka dikirim di pinggir jalan, mereka
pinggir jalan, di pasar-pasar, apalagi kasihan yang kakinya buntung, tangannya buntung. Masya Allah sekarang terjadi pelanggaran peradaban yang sangat keji, ya, di mana mereka memeras dan menjadikan orang-orang lemah sebagai peminta untuk kepentingan mereka. Nah, kalau Anda tidak mau memberi, ya sudah diam aja. Jangan dibentak. Ya. Kita dihadapkan dengan persoalan seperti itu hari ini. Dan ditutup dengan ayat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan bersyukurlah. Kalau kita bersyukur, minimal kita mengucapkan alhamdulillah, ya, terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah kajian singkat. Kajian yang belum kita masuk kepada pembahasan mendalam untuk kajian pagi hari ini, supaya kita bisa memahami secara sekilas dahulu sebelum kita masuk nantinya mencoba melihat ayat demi ayat. Saya cukupkan sampai di sini dulu anak-anakku sebagai apa ya, kalau bahasa saya itu kajian permukaan dahulu tentang surah Ad-Duha ini. Baik, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka sesi diskusi ya, Prof ya. Silakan. Ya, saya persilakan mungkin Bapak, Ibu, dan sahabat semua jika ada yang mau ditanyakan, karena kita masih di permukaan tadi, Prof ya, surah Ad-Duha. Ini beberapa poin saya catat tadi. Pertama, surah Ad-Duha ini adalah bantahan dari apa yang diucapkan oleh manusia kalau Allah telah meninggalkan Rasulullah dan memberikan sebuah jaminan bahwa kelak akhir perjuangan dari Rasulullah itu jauh lebih baik. Kemudian surah yang diawali dengan sumpah berarti betapa pentingnya sesuatu hal yang dijadikan sumpah itu. Dan waktu duha adalah waktu yang memberikan kepastian dan kecerahan, sedang malam adalah waktu yang memberikan ketenangan. Juga surah Ad-Duha ini juga menginformasikan buat mereka yang terlahir bukan dari keluarga yang berada, untuk tetap optimisme seperti Rasulullah yang dulunya yatim, bingung dan tidak punya apa-apa. Barangkali itu saya persilahkan Bapak, Ibu, dan sahabat semua untuk bisa, kalau ada yang mau didiskusikan bisa langsung diaktifkan sound-nya, atau bisa juga bertanya lewat pesan di Zoom. Silakan Bapak, Ibu, jika ada yang mau bertanya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi ini saya bisa bersilaturahmi virtual dengan Kanda Rahmat Suud, ya. Baik. Ngaji bareng mengenai surat Ad-Duha. Saya menyimak dari awal, Ustadz, Kanda, ada satu hal yang menarik bahwa Kanda sampaikan surat ini merupakan surat yang mengajarkan untuk optimis, ya. Bahwa kita harus betul-betul menampilkan sebagai sosok yang morning face, kata Ustadz tadi, atau kata Kanda tadi, bahwa kita harus tampilkan wajah yang periang. Satu hal yang menarik yang tadi saya tangkap adalah bahwa kita harus hidup optimis agar kita tidak berhenti di tengah jalan. Saya ingin bertanya, Kanda, dalam periode kehidupan kan kita memang selalu menemukan banyak rintangan, bahkan seperti gambaran surat ini, kita kadang dalam keseharian atau dalam perjalanan menemukan kesedihan, kegundahan, dan segala macam. Artinya semangat apa yang perlu kita bangun agar optimisme itu agar terus berjalan? Dalam periode perjuangan, kalau kita sedang kuliah misalnya, ya kadang mencapai gelar sarjana itu pun susah, apalagi gelar S2, S3, dan terlebih lagi kalau sudah masuk dalam dunia kerja. Banyak sekali godaan-godaan, rintangan-rintangan yang kemudian ya kita menjadi kacau balau, gundah gulana dan sebagainya. Saya ingin mendapatkan masukan dari Kanda, optimisme seperti apa yang perlu kita bangun sehingga betul-betul ya kita menjadi orang yang tidak berhenti di tengah jalan.
Apalagi ini awal tahun 2021, ya setahun ke depan, ya apa yang perlu kita siapkan untuk kemudian dapat berjalan terus kehidupan ini. Terima kasih Kanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Langsung aja ya, Ahmad. Ya, silakan Prof. Langsung saja ya. Optimisme yang harus kita bangun, sebenarnya nanti kita jumpa pada surah berikut, surah Al-Ashrah, Al-Nasrah itu, yang cukup menarik. Di mana di situ Allah mengulangi dua kalimat yang sama, yang menunjukkan bahwa innamal usri yusra. Itu diulang dua kali dalam surah Al-Nasrah. Sesungguhnya kemudahan, kesuksesan, kebahagiaan itu tidak pernah datang begitu saja tanpa diselimuti dengan kesulitan. Konsep ini harus dimiliki oleh anak-anak kita, oleh kita semua. Jadi jangan kita pernah bermimpi bahwa kalau mau sukses itu tentu tidak ada kesulitan-kesulitan, tidak ada problem yang harus diselesaikan, tidak. Artinya semakin luar biasa Allah mengulangi dua kali itu bukan main-main itu. Jadi untuk menghunjamkan ke dalam hati anak manusia bahwa tersenyumlah Anda tatkala Anda mendapatkan kesulitan. Anda yakin bahwa di balik kesulitan, di balik tetesan air mata yang Anda keluarkan pada saat itu, ya, di balik doa-doa yang Anda sampaikan yang sangat ikhlas pada waktu itu, karena Anda merasakan betapa perihnya, betapa sedihnya, betapa dukanya, itu ada duha di situ. Ada satu kecerahan yang akan Anda peroleh. Yakinlah, ya, yakinlah, karena dia seperti mata uang saja. Jadi di balik yang hitam itu ada putihnya, begitu. Ya. Jadi jangan pernah kita berpikir negatif, karena Allah mengatakan dalam Quran juga bahwa rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Jadi di tengah penderitaan kita, di tengah duka kita, itu ada cinta dan kasih sayang Tuhan yang melekat di situ, yang ada di situ. Cuma memang seperti yang pernah saya sampaikan pula, orang menjadi sulit untuk meraba kehendak baik Tuhan di tengah penderitaan, di tengah kesulitan. Sehingga orang banyak lalu berpikir negatif aja. Kenapa aku kok begini aja ya? Kenapa umpamanya begini deh? Kalau saya melihat perkembangan politik di Indonesia, umat Islam itu selalu berapa kali pemilu nggak pernah menang terus. Gagal aja melulu isinya. Ada apa gitu ya? Kemarin saya menyampaikan kepada salah seorang tokoh politik, Islam juga saya katakan, seharusnya kita belajar banget. Di situ ada pelajaran Tuhan yang seharusnya kita bisa petik. Kenapa berulang kali umat Islam itu selalu terlempar gitu, tidak pernah kita menang. Ya, kebatilan terus yang muncul di permukaan bumi ini. Ini kalau kita tidak punya optimisme dan tidak punya pemahaman bahwa di balik itu nantinya ada satu duha, ada satu kemenangan, itu kita akan menjadi orang yang begini.
sudahlah, ngapain juga lah, sudah ikuti aja lah yang rusak-rusakan, yang brengsek-brengsek kita ikuti aja lah, karena juga nggak mungkin menang juga. Kita, Tuhan juga tidak berpihak kepada kita, ya. Jadi timbul pesimis. Nah, saya melihat hari ini itu banyak orang-orang yang pesimis dengan kehidupan. Jadi sebenarnya bagi kita yang beriman, kita tidak boleh pesimis. Kita terus harus berbuat sesuatu yang menuju kepada kebaikan, karena kita optimis, kita yakin bahwa ada kehendak baik di balik kesulitan-kesulitan dan penderitaan yang kita hadapi. Itu sudah pasti. Saya katakan itu pasti, karena itu janji Allah. Kalau janji Allah itu tidak pernah meleset. Ya, beda dengan janji kita. Banyak melesetnya. Gitu. Ini namanya paradigm, ini namanya paradigma, mindset. Jadi mindset orang Islam itu dia harus yakin duha, kemenangan itu pasti ada. Kapan kita tidak tahu. Tapi berbuatlah yang terbaik untuk menuju kebaikan itu. Ya. Jadi jangan pernah berhenti untuk berbuat yang baik, ya. Karena pasti ada duha, ada waktu cerah di balik apa yang kita lakukan. Jadi anak-anakku juga, yang tadi saya katakan, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu jalani hari ini, ya tinggal di masjid, apa begitu, masih apa yang kamu rasakan itu, kalau dengan Bapak itu belum apa-apanya lah ya. Jadi kalau cerita perihmu belum ada ke ujung kukunya dengan apa yang kita alami. Ya, jadi pengalaman hidup yang lama merantau di tempat orang itu menarik, ya. Tapi yakinlah Allah akan memberikan duha kepada kita waktu duha, memberikan kebahagiaan kepada kita. Jadi kembali kepada bawaan. Jadi pertama, keep doing right. Tetaplah melakukan yang benar dalam kondisi apapun. Ya, dalam kondisi apapun dan bagaimanapun. Jadi jangan pernah lari dari jalan yang telah digariskan oleh Islam. Keep doing right. Sekalipun mungkin kita dianggap orang agak aneh-aneh dikit, ya. Nah, jadi itu kan kata tokoh Jawa itu Ronggo Warsito, ya Pak, Ronggo Warsito kan. Sekarang itu wes zaman edan. Nek orang melu orang ketuman, ya. Zaman gila hari ini, kalau kita nggak ikut, kita nggak dapat bagian, ya. Jadi begini, ini saya perlu angkat suara-suara orang kecil. Jadi saya punya anak buah di kebun. Lalu ditanya, kamu milih siapa? Gitu. Ya milih inilah, gitu. Saya tanpa menyebut orang, ya. Lalu kata kawan saya yang lain, bahwa itu kan banyak korupsinya, banyak macam-macam. Alah mas, saya nggak mau tahu, katanya. Samarinda mau jadi hancur bubur apa, mau jadi hancur, saya nggak mau tahu. Yang penting saya ini perlu makan, perlu apa, gitu katanya. Jadi apa yang ada saya terima, apakah itu sogok atau apa saya terima, gitu ya. Ini suara-suara orang rendah, ya.
suara-suara orang rendah yang sudah menjadi fatalis karena melihat kondisi yang saya katakan tadi, karena melihat ketidakbenaran yang selalu menyelimuti kita, sehingga hilang dan tidak memiliki optimisme itu kemenangan. Jadi yang ada di pikiran mereka, pikiran orang bawah ini, bagaimana aku bisa menyelamatkan hidupku hari ini, dan apapun yang terjadi, ya, apakah itu dampaknya negatif atau bagaimana. Ya. Ini suara-suara bawah, ya, suara orang-orang yang menarik. Bagi saya itu sangat menarik untuk mendengar suara orang bawah seperti itu. Ada apa? Nah, jadi saya khawatir jangan sampai anak-anakku di mahasiswa mempunyai pemikiran-pemikiran yang kita menghadapi suasana negara yang kacau. Saya melihat kacau lah. Yang tadi, yang benang-benang basah pun jadi tegak semua. Ya. Kalau melihat realitas kehidupan seperti itu, sering kita akan terlempar dalam suasana seperti itu. Ya. Makanya doa kita kepada Allah, katakan tidak cukup kita untuk ditunjukkan wa Allahumma arinal haqqa haqqa, Tuhan tunjukkan yang benar itu benar. Nggak cukup sampai di situ. Karena kalau kita hanya tahu aja yang ditunjukkan, tidak punya power, tidak punya kekuatan, kita pun akan larut. Nah, lanjutan doa itu, warzuqni tiba. Berikan aku kekuatan, berikan aku power untuk bisa masuk menegakkan kebenaran yang aku ketahui. Jadi, untuk generasi muda, perkuat doa itu dengan baik, minta kekuatan kepada Tuhan supaya Anda tidak terlempar. Ya, hari ini Anda berada di bawah kolong masjid. Masjid adalah tempat yang ideal. Tempat yang, sekali lagi saya katakan, yang ideal. Anda sujud di hadapan Tuhan, ya, dia ideal sekali. Nanti Anda keluar dari masjid itu, ada tempat yang tempat Anda yang lebih luas. Di situ tempat Anda bergumul, Anda akan ditantang apakah nilai-nilai yang Anda petik di dalam masjid itu masih bisa bertahan pada waktu Anda keluar. Kenapa? Karena kita masih jumpa orang-orang yang hafal Quran, hafiz Al-Quran, tahu-tahu di luar terlempar menjadi koruptor begitu. Hafiz Al-Quran. Jadi Quran itu melekat di otaknya, tetapi perilakunya perilaku yang seperti yang kita tidak inginkan. Ya. Jadi mohon kita berlindung kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah. Ya. Jadi pendek pertanyaannya Mas Bowon tadi, tapi itulah jawaban yang dapat saya bagikan. Ya, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kanda, sangat mencerahkan dan beri semangat untuk kehidupan yang akan datang. Terima kasih Kanda. Assalamualaikum. Baik. Baik Prof, kita buka lagi Prof. Diskusinya Prof. Assalamualaikum. Satu saya lagi. Waalaikumsalam. Nah, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Ahlan wa sahlan. Kaifa haluk, Ustaz? Alhamdulillah. Halo. Antum, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz, kalau mengenai surat Al-Duha itu saya ingat Ustaz. Suara saya jelas ya? Jelas. Suara saya jelas. Jelas. Iya, alhamdulillah. Di bab tentang wawajada qadolan fahada ini saya ingat dulu ada seorang
muda ya, yang sangat digemari anak-anak muda itu. Saya lupa namanya. Ya kalau yang lagi yang lagi jadi siapa itu namanya, Ustadz muda yang sering dibawa kemana-mana itu kan, beliau menafsirkan sebagaimana yang tadi sempat disampaikan, wajadaka dhalan, aku menjumpai engkau dalam keadaan sesat. Kemudian luar biasa dibully di sana sini kan, dia boleh dikatakan habis-habisan lah, ya kan? Yeah. Tapi penjelasan dari pihak yang menyalahkan itu saya agak sedikit, apakah itu memang tafsir lain, seolah-olah wa wajadaka dhalan, dhalan di situ diartikan seperti dahulu waktu Nabi Muhammad SAW waktu kecil dulu pernah sesat jalan, maksudnya jalan menuju Mekahnya, atau jalan dalam pengertian arti yang hakiki, bukan jalan dalam pengertian yang lain. Jadi seolah-olah bukan tidak mengerti agama, tidak mengerti iman. Nah, saya mendapati di surah ini ya ada hubungan lain, tapi maksudnya itu perlu penguatan mungkin ya. Di surat Asy-Syura ini, Ustaz, Asy-Syura ayat 52. Yeah. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina wa kunta tadrimal kitab walal iman. Nah, yang ingin saya tanyakan tentu apa yang dimaksud bahwa Rasulullah tidak mengerti kita dahulu, ya kan? Kemudian kami berikan wahyu kan atas perintah kami, padahal dahulunya kamu, wahai Muhammad, tidak mengetahui kitab dan tidak mengetahui iman. Nah, kalau begitu berarti penjelasan dolan yang dianggap salah sebagai sesat itu ya bukan sesat dalam pengertian sesat jadi maksiat begitu, tapi memang tidak tahu, Rasulullah itu memang tidak tahu iman, itu tidak tahu kebenaran. Itu gimana Ustaz mengkompromikan antara dolan dalam keadaan bingung yang arti ada orang mengatakan bingungnya bukan bingung terhadap kebenaran, tapi di ayat ini kan betul-betul Allah mengatakan engkau tidak tahu kitab dan tidak tahu iman. Demikian Ustaz, mohon maaf ya. Baik ya. Sebelum sampai kepada penjelasan itu, memang kata-kata dol atau dolal itu banyak sekali akan kita dapati dalam Al-Quran. Pada waktu putra-putri Nabi Yakub, ya ini Yakub itu kan punya rasa cinta kepada Yusuf yang lebih ya, karena melihat ayahnya cintanya kepada Yusuf ini berlebihan. Lalu dalam Al-Quran dalam surah 12 ya, surah 12 itu surah Yusuf ya. Dikatakan inna abana lafi dhalalim mubin. Sesungguhnya ayah kami ini lafi dhalalim mubin. Wah, ini repot juga kalau kata-kata, jadi kata dolal di sini kata-kata sesat ini karena cinta Yusuf, cinta Yakub kepada si sang anak dipandang lebih. Jadi kata-kata dolal juga dipandang, tapi di sini tidak menunjukkan bahwa Yakub berada dalam kesesatan seperti yang dipahami oleh kebanyakan. Ya. Ini surah tadi ya, surah Asy-Syura ya, akhi ya. Syu'ara itu ada juga surah Asy-Syura ya. Kalau surah Asy-Syu'ara itu tentang Musa ya. Ayat 20 itu qala fa'altuha idzan wa ana minadh-dhallin. Ya, itu Musa berkata ya, aku telah melakukannya itu pada waktu dia membunuh si yang kecil itu. Sedang di waktu itu aku tergolong kelompok yang dolin. Terpakai lagi kata-kata dol di situ ya. Tadi yang disampaikan oleh antum ayat apa namanya Asy-Syura ayat 52 ya. Nah. Ya.
Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya min ibadina. Ini lagi ini pendapatnya. Jadi kalau saya melihat pendapat ulama di sini, kalau dikatakan dol di sini adalah sesat, dalam arti sesat, itu tertolak, ya. Jadi karena sebenarnya di sini karena ketidaktahuan. Jadi kalau orang Inggris punya kata yang tepat untuk ini, itu namanya ignorant, akhi. Ignorant itu ya kita melakukan karena kita memang belum tahu. Jadi ignorant itu beda banget dengan stupid, dengan bodoh. Jadi ada orang bodoh memang karena dia melakukan sesuatu stupid, memang udah tahu juga diterjang juga gitu. Ini karena dia ignorant saja, karena tidak menemukan, tidak mengetahui jalan yang benar, ya. Jadi mengalami kebingungan karena tidak mengetahui, belum mendapatkan penjelasan seperti itu. Jadi saya saya berbeda dengan orang yang mengatakan kalau Rasulullah itu memang sesat. Tapi saya lebih condong di sini masih melakukan bahwa kebingungannya disebabkan karena dia masih belum mendapatkan penjelasan, mendapatkan kitab dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira begitu, akhi. Nah, jazakallahu khairan. Ya. Syukran. Amin. Ya. Ya, Ahmad. Ya, Prof. Mohon maaf, Prof. Aku dari toilet, Prof. Aduh. Aduh, buru-buru saya pakai baju, Prof. Ganti baju dan. Bagaimana, Prof? Kita buka lagi atau kita cukupkan dulu pagi hari ini? Kita cukupkan aja dulu, insya Allah. Nanti kita sambung pada pertemuan yang akan datang, ya. Baik. Kenapa tadi? Baik, begitu ya Bapak Ibu. Mungkin sebelum saya tutup ini mumpung lagi banyak orangnya, kita dokumentasi dulu ya. Barangkali silakan Bapak Ibu bisa diaktifkan videonya jika berkenan. Dalam hitungan 5 sampai 1 kita akan Halo, Kak Imam. Sudahkah? Belum. Kak Imam? Yuk, Kak Imam, silakan. Ya, 5, 4, 3, 2, 1. Keren. Oke, jazakallah khair Prof. Rahmat. Mudah-mudahan pekan depan kita bisa belajar lagi di Masjid Surah Ad-Duha ya, Prof ya. Insyaallah. Lebih detail lagi nanti karena ini baru emosi permukaannya Bapak Ibu. Jadi tetap mudah-mudahan istiqomah di virtual Zoom kita. Mudah-mudahan kalau pandemi berakhir kita bisa secara offline di Masjid Al-Fatihah dan sudah bagus masjid kampus kita. Alhamdulillah. Begitu ya. Masjid cantik ya. Iya, Bro. Cantik dalam. Ustaz Mutakin belum lihat itu masjid yang dalam. Oh iya, Bro. Itu belum. Belum sempat. Mohon maaf. Tapi ada pengaturan khatib. Ini si Azhari tolong ya berikan daftar khatib ya pada saya. Azhari, itu Pak Rektor minta supaya nanti saya lihat dulu khatib-khatibnya itu 1 tahun ini. Tolong sampaikan Ahmad ya. Ya, Bro. Baik, kita tutup dengan doa kifaratul majlis.
Baik, saya mohon izin untuk meninggalkan ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.